Dan ditambah lagi kegiatan di luar, yaitu kerja praktek di UPTBLK. Dan saya bersyukur saya yang notabene yang anak STT bisa lulus dengan nilai terbaik di UPTBLK dan sekarang tinggal Jurusan apa nih? otomotif, Pak. Wis, mantap. Jadi bisa lulus dengan peringkat terbaik, puji Tuhan dapat peringkat pertama dari 16 orang. Terus tinggal nunggu sertifikat. Dan puji Tuhan selama kegiatan pelayanan di gereja dan pelayanan juga di tempat praktek, puji Tuhan tetap sehat. Dan sampai saat ini masih sehat walafiat dan tetap semangat dalam melayani. Saja, Pak. Mantap. Otomotifnya apa nih? Nama, Pak? Otomotifnya apa nih? Servis sepeda motor injeksi, Pak. Wis, mantap. Woi, buka bengkel kita. Aman, siap. Mantap, mantap. Wis, keren. Selamat ya untuk Narmensius, tetap semangat melayani. Semua pengalaman ada manfaatnya. Ya, apa yang diperjuangkan sekarang pasti akan dituai nantinya ya. Semua proses ya. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, ya lakukan yang terbaik dan jadi berkat bagi jemaat ya. Jaga sikap ya, jaga pergaulan supaya bisa selesai. Tinggal berapa bulan lagi mau selesai nih. Semangat semua 3 ya. bulan lagi, Pak. Oke, kita menyeberang ke Bangka Belitung. Dewi, ini tukang kebun ini. Baik, shalom semuanya. Shalom. Ya, kalau kami sih, kalau saya secara pribadi, kalau pelayanan di tempat ini ya baik, lancar. Pelayanan di sini ya seperti biasa, WL, kadang singer, main gitar, melayani anak sekolah minggu, firman, dan juga bantu ibu gembala ke kantin, jual ayam geprek, Kentucky. Asik. Bantu Bapak Gembala ke kebun, itulah Pak. Dan di sini juga ya kami banyak belajar tentang hal-hal baru, gimana Ibu Gembala selalu memotivasi supaya kami menjadi orang-orang yang lebih baik. Dan di sini kami tetap sehat, kami jarang sakit sih di sini, sama kayak di asrama. Sangat bersyukur, lalu dikasih makan setiap hari, makan daging ayam terus setiap hari. Pantasan. Kelihatan memang di wajahnya. Ya, dan kami sini disayangi, disenangi banyak jemaat. Dan kami selalu dilarang sama Pak Gembala, nanti kembali ke Bangka lagi katanya. Iya, kita nggak tahu. Ya, betul Pak. Semuanya bisa dilalui. Mungkin kalau problema pasti ada ya. Tapi ya itulah Tuhan, jadi nikmatnya aja di jalan. Saja. Oke, terima kasih Dewi. Tetap semangat ya. Ya, Pak. Puji Tuhan selalu sehat ya. Dapat melayani. Ya, jadi semua tetap dijaga, kepercayaan semua dijaga ya sampai menuntaskan. Dan jangan lupa pulang nanti bawa lole ya. Boleh. Ya Pak, ada pempek Bangka dibawa. Geprek. Betul. Maksudnya jangan lupa minta surat keterangan lulusnya dari Gembala. Ya Pak, ya siap. Oke, terima kasih Dewi. Kita kembali ke Pulau Dewata. Harde, silakan Harde. Gimana, masih jualan? Masih. Halo. Udah bisa bahasa Bali belum nih? Udah. Uish, udah Pak. Bemedar. Memeju. Udah bisa Pak. Ya, silakan Harde. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga
bersyukur dapat pelayanan di sini, terus juga banyak teman, terus banyak hal-hal yang tidak diketahui dan akhirnya dapat ilmu-ilmu baru gitu, hal-hal pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, terus dari awal ke sini selama pelayanan di sini udah 3 kali jatuh di motor. Nah, tapi nggak apa. Ya, tapi itu semua karena untuk pelayanan dan untuk Tuhan juga, terus dan Tuhan juga selalu sertai dan lindungi. Yang pertama jatuhnya kakinya agak sakit, di pergelangan di telapak kakinya itu sakit, terus selama seminggu sih sembuh. Terus yang kedua ini lumayan parah karena ini di jurangnya kan, karena ke jemaat itu ada kan di desa, di namanya Desa Tigawase. Kalau ke sana harus benar-benar full stamina gitu. Soalnya kiri kanan jurang, kalau remblong pilihannya cuma 2, rumah sakit atau kuburan gitu. Soalnya di jurang-jurangnya juga banyak batu. Nah, itu memang tantangannya cukup besar, tapi puji Tuhan sekarang masih keadaan sehat, itu semua karena perlindungan Tuhan. Terus juga dalam pelayanan dalam gereja, kita kalau WLC cuma 4 orang sih bergantian, kecuali kalau firman Tuhan kita cuma bergantian sama Pak Gembala. Misalkan hari Minggu ini saya, terus minggu depannya Pak Gembala. Jadi kita bantu-bantu. Nah, sekarang juga kita ada kegiatan ibadah rumah tangga sama Alpha Course. Karena ada kegiatan STT, ibadah STT, saya nggak ikut. Jadi Bapak sama Kak Gresius sama anak Bapak yang kecil, perempuan. Jadi mereka bertiga. Tempat rumah jemaatnya lumayan cukup jauh sih. Lumayan cukup memakan waktu dan juga harus tahan ngantuk juga sih. Supaya nggak terjadi hal-hal dalam perjalanan juga, itu juga sih, itu yang perlu didoakan juga dalam pelayanan, karena semua rumah jemaat jauh dari tempat ibadah gitu. Ada yang dari selatan, dari timur, dari barat, kumpulnya di titiknya di tengah-tengah gitu. Puji Tuhan sekarang masih keadaan sehat, itu semua karena pertolongan Tuhan. Saya minta juga doanya buat ini kan Bu Gembalanya lagi jualan kacang, mohon didoakan karena ini sangat membantu untuk pelayanan. Misalkan uang untuk beli bensin itu semua dari situ. Nah, itu didoakan karena kalau kita ngarep dari gereja jemaatnya cuma 4 kakak. Udah termasuk kakak Pak Gembala, 4 kakak. Mohon doanya juga ya. Itu aja sih dari saya. Oke, baik. Terima kasih Harde. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, hati-hati. Sebelum jalan periksa motornya, jangan sampai ada gangguan supaya jangan celaka lagi ya. Ya memang masing-masing punya tantangan tersendiri dan pasti ada hikmahnya semua, dan pasti nanti kalian akan luar biasa dalam pelayanan selanjutnya ya Harde ya. Ya tetap semangat dengan Pak Gembala, kerjasama, tetap setia ya, jaga pergaulan juga ya, supaya bisa menyelesaikan PKL dengan baik dan nanti kita makan berdua di Jakarta ya. Oke, baik. Terima kasih Harde, nanti kita doakan supaya semua bisa jalan. Kemudian kita pindah lagi ke Jawa. Tommy makin bulat aja ke pepaya jadi ini. Silakan Tommy. Suara, nggak terdengar suaramu.
udah karena kebanyakan makan tempe itu, Tommy. Betul sekali. Suaranya nggak kedengaran, Tommy. Pakai handphone aja, pakai handphone aja. Unmute. Tommy. Oke. Ya. Satunya di off-kan dulu. Cek. Ya, mantap. Oke. Baik. Kesaksian selama pelayanan di sini boleh berjalan dengan baik. Ya, terkadang kalau dibilang capeknya ya capek ya, karena kadang-kadang setiap Sabtu itu kita harus ke sana, ke Tunggorono, lumayan lah jalannya. Terus pelayanan di sini ya dalam ibadah rumah tangga, bawa firman, terus WL, terus dalam ibadah umum kebanyakan WL. Ya ada. Kadang-kadang singer. Kadang-kadang ya karena di sini kita lagi kurang sehat ya karena diserang flu dan batuk ya, khusus daerah Ngantru di sini, Ngantang, Malang juga di sini juga karena semua jemaat kurang sehat ya. Jadi kalau pas pelayanan itu padahal kita sudah jadwal kita sudah selesai, tiba-tiba mendadak jemaat bilang minggu depan anak-anak aja yang gantiin saya. Nah, bingung cari lagunya apa. Di sini kami di sini kami berdua ini 2 tempat melayani. Maupun itu Ngantru di sini dan di Tunggorono. Kalau di sini WL, di Tunggorono juga WL. Nah, itu kacau. Ya, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ya, aduh gimana ini, kadang-kadang mempersiapkan lagu itu cari lagu lagi dan suara kita ini sudah serak-serak kena. Nah, minggu depannya lagi singer lagi. Nah, tapi semua yang kami jalani ya selama saya jalani itu ya baik-baik saja dan di sini dan awalnya nggak tahu mimpin pujian, kurang paham dengan WL karena di sini sering ya. Jadi kayak udah terbiasa gitu. Jadi kayak asik gitu kan. Oh, ternyata karena kan Ibu Gembala selalu motivasi, ayo belajar terus dan belajar terus katanya. Jadi di sini kebanyakan kalau saya rasa pelayanan saya itu WL dan singer. Itu kalau untuk renungan ya terkadang itu di ibadah rumah tangga di Tunggorono. Kalau untuk ibadah rumah tangga di Ngantru cuma WL juga, tapi untuk bawa firman itu Bapak. Nah, jadi selama kami di sini puji Tuhan ya, sehat selalu walaupun kadang-kadang batuk sedikit tapi tetap masih bisa menikmati suasana Ngantru, dinginnya di sini dan selama pelayanan di sini ya boleh berjalan dengan baik dan masih bisa makan. Dan teman-teman tolong bantu doa karena Ibu Gembala kami baru selesai operasi kemarin, jadi sekarang udah pulang. Pas kami juga terkejut, kami pikir itu besok pulangnya. Tahu-taunya sekarang dan aku juga terkejut tadi sore, loh kok Ibu pulang? Kata Ibu, malas aku di rumah sakit katanya. Gak betah katanya. Jadi mohon teman-teman bantu dalam doa dalam pemulihan Ibu Gembala kami. Mungkin itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih. Oke, baik Tommy, terima kasih. Tetap semangat melayani apapun pelayanannya, selalu setia ya, melakukannya dengan sungguh-sungguh, persiapkan diri dengan baik ya, supaya tetap jadi berkat bagi jemaat yang ada di Jawa ya. Oke, kita balik lagi ke mana? Bangka. Lea. Silakan Lea. Wih, Lea, rambutnya tambah panjang Lea nih. Biasa. Pulang Jakarta Shalom dipotong. semuanya. Ya, silakan. Saya mau kesaksian sedikit. Dalam 1 bulan ini, pelayanan saya secara pribadi, kalau di hari Minggu itu udah jarang WL sama singer.
Tapi minggu besok ini saya WL. Nah, karena akhir-akhir ini pelayanan saya hari Minggu itu sekolah Minggu dan nari tambori. Tamborin. Iya, Pak. Mantap. Kalau hari-hari biasa kayak hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, sama Jumat, itu kegiatan kami jualan, bantu-bantu gembala di sini. Mantap. Juga ke kebun, bantu bapak nanam kelapa, sama kayak Dewi. Nanam durian ya? Iya, Pak. Sudah punya pantun sama bapak. Wis, pantunnya apa bilang? Ku tanam alpukat, ku tunggu buahnya, ku kirim alamat, ku tunggu kirimannya. Itu pantun kami sama bapak nanti kalau balik ke Jakarta, Pak. Oke dah. Hanya itu. Kenapa, Pak? Lanjut. Kalau di hari ibadah komsel, itu kadang WL, khotbah. Sama juga ibadah doa, persiapan pelayanan hari Minggu, kadang khotbah, kadang juga WL. Itu, Pak. Pokoknya kalau hari-hari Minggu itu sudah jarang sekolah Minggu, pelayanan sekolah Minggu, sekarang fokus di tari tambori. Mantap. Semangat Lea ya. Kembangkan bakat, talenta yang ada, dikembangkan semua ya. Semua ada manfaatnya. Ke depan pasti kalian akan merasakan semua pengalaman di tempat PKL itu akan sangat bermanfaat nanti ketika kalian memimpin sebuah jemaat ya. Itu akan sangat membantu, sangat menolong sekali. Jadi tetap semangat dan jaga kesehatan ya, Lea ya. Iya, Pak. Oke, kita balik lagi ke Dewata. Mana kepala suku? Halo kepala suku. Purnati. Helem. Purnati Taileleu. Iya, Pak. Helem. Ya, silakan. Saya ada tamu. Asik, ada tamu dia. Tamu kenegaraan. Helem. Silakan Urna. Aku. Ya. Kesaksian dari saya tidak banyak. Banyak juga boleh. Tapi luar biasa banyak. Kesaksian dari saya ya seperti biasa, kalau pelayanan dilakukan ya berjalan dengan lancar, ya kadang-kadang ada sedikit kesalnya. Asik. Apalagi pada saat mengajar anak sekolah minggu, yang pra-remaja, itu kan di situ sabarnya itu diuji. Kesabarannya itu diuji. Jadi bagaimana cara mengontrol diri untuk tidak emosi terhadap anak-anak itu memang sangat berat, tapi ya harus dilakukan. Belum tentu anak-anak itu bisa memahami gurunya. Nah, karena anak-anak itu kebanyakan protes. Anak-anak setiap kali ini kan kebanyakan protes, komentar sana-sini. Tapi ya tinggal elus dada aja, elus dulu, sabar. Nah, dalam menghadapi anak-anak itu memang tidak mudah, tapi ya karena suatu pelayanan ya harus dijalankan dengan sabar. Ya kalau mengajar sekolah minggu itu menurut saya itu lebih beratan sekolah minggu daripada ketimbang dengan pemikirannya kita melayani sebagai WL ataupun singer. Karena apa? Melayani di sekolah minggu itu tidak mudah,
menyiapkan bahan-bahan ngajarnya, menyiapkan kreativitasnya, dan juga belum lagi untuk menggunting sana sini, gunting sana sini, apalagi anak-anak ratusan di sini. Tapi ya kadang-kadang sebagian yang datang, kadang ini. Tapi kalau misalnya di minggu pertama dan ketiga itu anak-anak membludak datangnya sampai langsung penuh ruangan. Jadi kalau cuma satu gurunya aja, satu guru atau dua guru itu tidak cukup. Karena di sini diperlukan banyak guru sekolah minggu di Sinam. Nah, cara menghadapi anak-anak itu, apalagi anak-anak yang suka jalan sini jalan sana, memang tidak mudah ya. Kalau bagi saya memang tidak mudah, tapi kita harus memposisikan diri kita, jangan mentang-mentang kita sebagai guru tapi kita harus tegas ke anak-anak harus begini harus begitu, tidak. Tapi kita harus memposisikan diri kita juga sebagai guru itu, bagaimana sifat anak-anak ya, kita juga kayak ngikut kayak kanak-kanakan gitu. Jangan kita mentang-mentang udah dewasa tapi harus bersikap dewasa gitu, enggak. Karena harus menyesuaikan dengan anak-anak. Nah, dalam pelayanan altar itu kadang saya di pelayanan itu kadang-kadang di sore, ibadah sore. Karena pagi itu waktunya kami mengajar anak sekolah minggu. Belum lagi di hari Selasa, hari Rabu, hari Selasa, Kamis, Jumat itu ada ibadah semacam ibadah rumah tangga. Di situ pemimpin diskusinya itu kalau dilibatkan itu tidak semua yang pelayan-pelayan Tuhan, bahkan pengurus itu mau terlibat. Terkadang dalam pemimpin diskusi itu kayak itu aja gitu. Tapi ya namanya juga pelayanan, ya harus mau tidak mau kita yang harus pimpin dalam penyampaian firman Tuhan. Jadi kalau kita paksakan pelayan Tuhan yang lain, kalau misalnya mereka bilang tidak bisa, tidak bisa kita paksakan, karena mereka kalau misalnya bilang tidak bisa, tetapi kita berusaha untuk menegaskan kepada mereka untuk bisa, tapi tidak mungkin. Karena apa? Akan berbeda cara penyampaian firman-Nya dengan mereka tidak ada kesiapan. Nah, apalagi di sini kami ada 3 mahasiswi praktek dari Sumba 2, saya 1 orang Mentawai. Nah, terkadang ya dalam pelayanan itu ada yang namanya kesal, ada yang namanya nahan emosi. Ya karena apa? Dalam pelayanan itu terkadang kita dibuat kesal bukan jemaat. Bukan hanya jemaat, bahkan anak sekolah minggu, bahkan anak-anak pemuda, itu yang bikin kesalnya. Terkadang dalam kekesalan itu kita belajar untuk menahan diri. Bagaimana cara kita menahan diri. Ya secara pribadi jujur saya itu orangnya memang agak keras, bahkan agak tegas, dan juga cukup emosional. Tapi dari sini kayak saya merasa ada banyak perubahan. Nah, puji Tuhan ada banyak perubahan. Jadi emosinya itu bisa terkontrol ya. Terkontrol, belum lagi ya yang dulunya belum masuk STT itu yang suka mukul, yang suka tampar-tamparan, tapi ya puji Tuhan. Di sini saya diubahkan semua. Yang biasanya saya tidak tahu menjadi tahu. Ya bersyukur di tempat pelayanan itu ada banyak pelajaran yang saya dapatkan, ya baik dalam susah maupun dukanya, baik dalam sakitnya. Sakit itu terkadang itu harus dilawan, tidak boleh lemah gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita sakit itu, aduh aku sakit begini kan, enggak. Tapi kalau kita sakit itu secara pribadi juga saya alami, kadang saya mengalami sakit, saya selalu bilang enggak bisa. Dalam pelayanan itu tidak ada yang namanya kata sakit, harus dilawan. Baik lemas badannya pun harus tetap start motor langsung gas. Gitu aja. Ya puji Tuhan pelayanan di sini berjalan dengan baik ya. Mohon didoakan juga untuk sekarang ini ada
pemasangan ini plafon di gereja, dan ada untuk pemasangan AC juga. Doakan untuk dana-dana yang diperlukan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Urnati. Masing-masing tempat ada tantangannya sendiri, masing-masing tempat ada prosesnya sendiri, ya. Semua untuk kebaikan, ya kan? Jadi proses itu semua ada kalanya enak, tapi lebih banyak nggak enaknya. Tapi walaupun nggak enak, ujungnya pasti manis, ya kan? Jadi pikul salib nanti baru dapat mahkotanya. Tetap semangat Urnati ya. Terima kasih untuk kesaksian, pengalaman ya. Jadi Urnati beda dengan Reni, beda dengan Tommy, beda dengan Narmen, beda dengan Dewi mereka, dengan Haris, dengan Arde. Pasti masing-masing kalian dibentuk dengan cara Tuhan sendiri ya. Di tempat-tempat yang ditempatkan, Tuhan membentuk, Tuhan memproses, mengizinkan banyak hal ya untuk kalian alami dalam PKL ya, dan tetap sabar, sabar dan sabar ya sampai Tuhan Yesus datang ya sabar. Baik, kita masih di Bali ya. Si Nari nggak ada ya? Kenapa Nari nggak ada? Haris kasihan di center matanya sama center HP. Oke Haris. Kita selesaikan dulu dari Bali. Haris, silakan Haris. Baik, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Tommy langsung senang dengar suaranya Haris. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih kesempatannya. Ya, saya mau kalau bersaksi ya banyak ya. Tapi sedikit saja. Ya, kalau saya dari pelayanan beberapa bulan ini ya, dan tetapi sebelumnya ya mungkin saya minta maaf, mungkin jarang nongol. Enggak ada maaf. Jarang aktif ya, karena pasti sibuk. Ya, dalam baik, saya mau ceritakan pengalaman saya, pelayanan saya ya beberapa bulan ini. Kalau masalah pelayanan, kalau di ibadah umum ya kadang WL, kadang singer, dan kadang LCD, dan kadang juga di sekolah minggu. Dan di kadang sekolah minggu itu dirangkap semua karena guru-gurunya kadang nggak datang, ya aturannya nggak siap jadi siap. Jadi rangkap jadi MC, kadang WL, selesai WL mau firman Tuhan, pergi ke sekolah minggu lagi. Jadi kabel semuanya. Ya, tapi puji Tuhan ya masih bisa diatasi. Dan masalah khotbah di ibadah umum nggak pernah. Ya, bukan jarang lagi, nggak pernah. Masih sekali. Karena Bapak di sini bilang ya harus belajar dari hal-hal terkecil dulu dengan gini kan. Kayak di ibadah komsel, di ibadah pemuda. Ya, kalau di ibadah pemuda saya yang rangkap semuanya. Karena pemuda, kalau dibilang pemuda banyak pemuda. Bahkan lebih dari 40, 50. Nah, tapi yang datang kadang 2 orang, 3 orang, kadang 4 orang. Kadang kami ibadah cuma 2 orang, aku dan ada satu jemaah pemuda datang lagi yang rajin sedikit. Nah, jadi aku yang rangkap semuanya, maka sampai kadang nggak ada firman, cuma sharing doang, WE nyanyi doa langsung karena mau cepat-cepat kan ada kegiatan lain gitu. Karena di ibadah pemuda sebenarnya jam 7, ya kadang jam 8 mulai. Karena mereka sibuk kerja.
kuliah. Dan di ibadah komsel juga sering rangkap juga sih, karena aku yang ketua komselnya. Di Pemuda juga aku yang koordinator semuanya. Jadi di Pemuda juga ini lucunya aku yang umumin, aku pula yang chat pribadi, aku pula yang jemput mereka. Karena Bapak Gembala bilang sini, nah di chat aja, tanya kalau nggak ada motor dijemput. Ya, ditanya kalau nggak ada motor, terpaksa jemput jauh-jauh. Dari Denpasar Barat, dari Denpasar Utara, semuanya Denpasar situ. Ya sampai makanya kalau dibilang hafal jalan, ya hafal jalan semua karena keliling. Ya. Jadi tapi puji Tuhan, ya kalau kesehatan, ya puji Tuhan sehat-sehat, nggak ada hal-hal lain. Ya, tapi pelayanan ya dukung doa, mohon doanya, ya doakan Pemuda biar karena Bapak bilang kalau ibadah Pemuda Minggu Sabtu depan, Sabtu besok nggak ada yang datang, terpaksa ibadah Pemuda ditutup gitu. Mohon doanya supaya ya Pemuda dibukakan hati supaya mereka aktif. Dan ketua juga pun kadang kadang nggak bisa diajak kompromi karena Bugem bilang aku yang langsung terjun, Pemuda langsung sindir-sindir kan, kayak aku yang ambil alih semuanya karena ketua Pemuda nggak mendorong Pemuda. Jadi aku yang terek-terek di grup, tapi mereka ada yang komen ya nanti datang tapi nggak nongol ya, terpaksa dijemput. Pokoknya ya kalau mau dibilang kayak Urna bilang kesal ya kesal ya. Jadi ya pokoknya di Pemuda itu pergumulan berat. Dan pelayanan semuanya itu dalam 1 minggu ini full semua. Dari hari Senin kayak di Harde Alpa, kami Alpa harus pergi ke rumah ke tempat jemaat, ya supaya ikut Alfa. Dan hari Selasa doa pelayan, Rabu latihan, Kamis ada ibadah Kom Bapak Kom Ibu. Biarpun Kom Bapak Kom Ibu, saya juga tetap ikut. Jadi dua-duanya rangkap. Dan hari Jumat Komsel, Sabtu Pemuda, ibadah Minggu. Jadi itu semua ya mungkin nggak lebih nggak kurang itu kegiatan saya dalam beberapa minggu ini. Mungkin ini kesaksian dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Haris untuk sharing pelayanannya, sharing pengalamannya. Ya, kita terus dukung Haris supaya tetap semangat ya. Kalau memang Pemuda tidak bisa onsite, online aja Haris. Bisa nggak online? Dibicarakan dengan Pak Gembala. Daripada ditutup, dikasih masukan bagaimana kalau kita pakai online, ya kan? Karena online kan kalau pakai Zoom, ya kan hanya 40 menit. Ya kan? Ya coba diusahakan supaya jangan sampai mungkin karena jauh atau juga karena kesibukan atau hal-hal lain, ya coba ditawarkan ke Pak Gembala bagaimana kalau kita coba online, kira-kira gitu ya. Artinya cari solusi bagaimana. Memang tantangan-tantangan dalam pelayanan itu selalu ada ya. Tapi bersyukur kalian boleh berproses ya. Dalam semua itu ada prosesnya. Ada manfaatnya, ada kebaikannya ya. Oke, tetap semangat Haris ya. Tapi kau jangan curhat di Facebook ya. Nggak pernah, Pak. Wah. Oke, kita balik ke Jawa. Karena si Nari tidak ada, ke Jawa. Tinggal siapa nih? John May. Silakan John May. Shalom. Ini Yesto mau bikin salam dulu. Silakan. Ya, salam. Salam nggak ada. Dan kabarnya api,
Gak berapi, api-api. Woi, Mas. Ya, kabar baik-baik saja, Tuhan sehat selalu, dan Tuhan terus berkati, damai sejahtera terus memberkati kita, melampaui kita, terus mengalir dalam setiap hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Baiklah, terima kasih. Oke. Bagaimana? Baik, terima kasih John May untuk singkat, padat, dan jelas. Sudah diwakili oleh ya, baik. Artinya dia punya pengalaman itu sama dengan Tommy. Ya, dan pelayanan lancar-lancar terus karena di sini saya dinonaktifkan sebagai WL, tapi diaktifkan terus sebagai pemusik. Karena kalau saya WL, siapa lagi yang menjadi pemain musik? Tommy dia tamburin di sini. WL terus, Pak. Itu nanti bantu Lea nanti. Nanti aku belajar sama Lea. Si John May bisa aja loh. Lanjut. Ya, kalau di Tunggorono ya kadang WL menggantikan yang belum siap atau mungkin yang lagi kurang fit. Jadi saya menggantikan sebagai pemimpin pujian. Kalau bawa firman ya sama seperti yang dikatakan Tommy, ibadah di rumah tangga. Jadi ganti-gantian. Kalau di sini kan ibadah keluarga hanya sebulan sekali. Kecuali di Tunggorono setiap Sabtu. Kalau ada halangan atau macet, jadi nggak jadi hari Sabtu. Terkadang sih ada macetnya ada. Dan puji Tuhan, perjalanan selalu Tuhan lindungi. Dalam sulitnya perjalanan, jalannya kurang bagus, ya akhirnya tujuan sampai dan selamat. Itu bukan karena kekuatan atau kebijaksanaan diri sendiri mengemudi motor, tetapi karena pertolongan. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, John May ya. Luar biasa. Oke, terakhir. Gimana? Ada komunikasi dengan keluarga dan orang tua? Baik-baik semua keluarga? Baik-baik. Baik, Pak. Ya. Semua. Ngobrol-ngobrol. Di situ ada buah-buahan lebat, ada buah durian, manggis. Kami dapat. Bahkan buah yang tidak dikenal, yang tidak ada di buku, di majalah, ada di kampung kami. Kami dapat. Nggak tahu itu nama berapa. Ya, Kami ya. dapat Rere. Kami ada yang dapat nanya tuh. Buat cengkeh ada, Pak. buat Ya. Oke. Jadi tetap semangat ya semua. Oh, ini Nari udah masuk ini. Selamat malam, Nari. Halo, Nari. Terakhir Nari terakhir. Selamat malam, maaf terlambat. Nyanyi. Cie, Hukuman bagian terlambat, nyanyi. baru pulang ibadah. Nyanyi. Kingkong badannya besar. Kengkong badannya besar. Lebih kita kamu. Ya. Silakan Nari, tinggal kau sendiri yang belum. Silakan. Apa, Pak? Ya, saksian. Oh. Udah semua ya? Sudah, kau penutup. Haleluya. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Selamat malam.
Kelihatannya muka-muka sukacita ini. Iya dong. Oke, baik. Pertama-tama, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau soal kesaksian ya. Sakit terus. Kalau soal kesaksian ya bersyukur aja untuk semua kebaikan Tuhan. Sampai di bulan September ini penyertaan Tuhan sungguh luar biasa secara khusus buat saya pribadi. Mungkin ada banyak hal keluhan yang saya alami mungkin dalam pelayanan di tempat ini juga, tapi itu semua boleh saya lewati karena kasih Tuhan. Nah, kalau soal pelayanan, puji Tuhan semua lancar, dan saya lebih sering ditunjuk untuk jadi WL karena tidak ada yang menggantikan. Kayak minggu kemarin, kesaksian minggu kemarin ya, saya sama Pak Gem saling tunjuk siapa yang main gitar. Soalnya yang pemain musik itu Evangelist Thompson nggak ikut ibadah karena dia ada pelayanan di gereja lain. Akhirnya saya sama Pak Gem yang atur semuanya. Nah, pada saat ibadah masuk firman Tuhan itu Pak Gem yang firman. Setelah selesai firman, saya lagi yang mainkan gitar. Diam, Bu. Ada Ibu Gembala, Pak. Lanjut. Sepanjang ibadah itu kami ketawa terus karena nadanya di mana. Pak Gem juga suaranya kadang pas. Tapi puji Tuhan itu semua boleh berjalan dengan baik karena pimpinan Tuhan ya. Opung. Memang Pak Gembala di sini Pak luar biasa. Pak Karwan. Itu aja, Pak. Udah sehat, Nari? Sudah, Pak, sudah. Jangan banyak pikiran kau. Sengadu. Apa itu maksudnya? Kagak ada, Pak. Itu artinya, sengaja. Kan kabari, Pak. Kabari baik. Baik, terima kasih Nari. Tetap semangat ya. Kembangkan talenta dan semua kemampuan. Tidak kebetulan ditempatkan di tempat-tempat yang membutuhkan pengalaman khusus. Itu semua tidak kebetulan ya. Pasti ada maksud, ada rencana Tuhan buat kalian masing-masing ya. Di tengah-tengah situasi kondisi budaya, sosial, ekonomi ya. Itu ada maksud semua ya. Jadi tetap berproses, ikuti proses ya. Ada yang jualan, ada yang jadi montir nantinya, ada yang jadi tukang kebun, ya kan? Semua ada maksudnya semua ya. Nanti kalian akan lebih banyak bersyukur lagi melalui semua pengalaman pembentukan selama PKL ya. Ada yang mengalami celaka, ada yang mengalami sakit, semua itu ada maksudnya ya. Oleh karena itu tetap semangat ya untuk menuntaskan masa PKL. Tinggal sedikit lagi ya. Jangan lengah, walaupun sudah tinggal sedikit, jangan kendor. Gaspol, jangan kasih kendor ya. Doa, jangan kasih kendor ya. Tetap dilakukan semua sampai kembali ke Jakarta dengan penuh sukacita, kepala yang tegak ya. Dan menyelesaikan
pendidikan dengan baik ya. Oke. Sebelum kita tutup ya, diinformasikan kepada semua supaya dalam waktu yang sisa ini persiapkan untuk bahan karya ilmiah ya, skripsi nantinya ya. Jadi dari tempat kalian punya pelayanan bisa diambil untuk sampel jadi karya ilmiah, misalnya seperti Haris. Ya, Haris punya kebutuhan pemuda misalnya. Nah, kira-kira apa ide, apa usul yang akan ditawarkan oleh Haris kepada gereja yang kebutuhan pelayan pemudanya seperti itu jadi bahan karya ilmiah ya. Begitu juga dengan Narmensius, misalnya montir, gimana? Itu jadi bahan-bahan untuk disiapkan dalam proses penulisan karya ilmiah nanti, ya. Dan direncanakan kalian akan wisuda itu sekitar bulan Mei atau Juni, ya. Mei atau Juni paling lambat. Ya, paling lambat karena STI CAT itu kalau tidak salah Februari mereka wisuda, ada kegiatan wisuda ya. Tapi kalau kalian kan nggak mungkin bisa kejar di Februari, nggak mungkin. Ya, oleh sebab itu kalian akan wisuda sendiri kemungkinan di Bogor, ya, wisudanya di Bogor. Dan akan ada dosen-dosen yang akan mendampingi untuk bimbingan karya ilmiah, ya. Jadi pengalaman-pengalaman di pelayanan kalian lihat kira-kira kebutuhan di tempat kalian pelayanan itu apa. Tadi Haris sudah jelas tuh, itu pemuda itu butuh. Nah, Haris harus berpikir keras. Kira-kira solusinya bagaimana, ya. Terus Nari, berarti ada SDM yang kurang, ya kan? Ada SDM yang kurang, jadi perlu kira-kira tawarannya apa, solusinya apa. Nanti Nari bisa seperti itu. Kemudian Urnati dengan sekian banyak ratusan remaja datang membludak, ya kira-kira gimana untuk psikologi remajanya? Kan sudah belajar toh. Nah, dari situ. Begitu juga di Bangka, Lea dan Dewi. Harde misalnya, kira-kira jemput jemaat. Masih relevan, masih cocok, atau penawarannya apa? Misalnya kalau jemput pakai motor, lebih bagus pakai mobil misalnya. Ada tawaran-tawarannya. Jadi kalian semua punya kebutuhan. Misalnya di Tungrono pertaniannya bagus, Tommy tambah gemuk, John May tambah gemuk karena makan sayur terus, ya kan, sehat. Nah itu, dan ada kebutuhan juga soal tim musik, ya kan, itu semua seperti juga Narmen. Jadi kalian dari situ semua ada yang kalian harus bawa. Kemudian dibuat dalam sebuah karya ilmiah, lalu nanti hasilnya diserahkan kepada gembala. Ini tawaran dari saya. Selama saya PKL 1 tahun ini, pemuda harusnya begini. Nah, berdasarkan hasil analisa, penelitian, pengamatan kalian sepanjang 1 tahun kan. Jadi itu sudah sekaligus penelitian itu, pengalaman penelitian ya. Jadi kalian merekam semua hal yang ada di tempat pelayanan kalian ya. Pokoknya daya ingat kalian harus kuat untuk semua segmen ya, untuk semua segmen. Misalnya pengembalaan ya. Reni misalnya, Reni berkunjung. Nah, bagaimana pentingnya kunjungan ke jemaat. Itu juga bisa dengan situasi begitu. Ya. Jadi semua pengalaman kalian itu dijadikan bahan
untuk nanti kalian fokus mendiskusikan, membahasnya dalam bentuk karya ilmiah. Ya, nanti akan dibantu oleh dosen pembimbing. Ya, nanti kalian pulang akan ada dosen pembimbing yang akan mendampingi kalian semua, ya, untuk menyelesaikan pendidikan. Itu yang pertama ya. Jadi jangan sia-siakan semua pengalaman yang ada itu dicatat kalau boleh. Laporan-laporan bulanannya, triwulannya belum ada nih. Nah, laporan-laporan itu, catatan-catatan itu sangat penting. Ya, menjadi bahan kalian untuk jadi karya ilmiah. Seperti itu. Ya, entrepreneur. Ya, penjualan itu juga perlu dimuat untuk jadi bahan karya ilmiah, ya. Nah, oleh karena itu ada penampakan itu, Haris. Ya, jadi itu pesannya buat kalian ya. Nah, kemudian Januari kalian sudah harus balik. Ya, pokoknya setelah tahun baru sudah harus balik karena akan ada kuliah, beberapa mata kuliah lagi menyelesaikan sembari menulis karya ilmiah. Jadi kalian harus siap, ya. Seperti itu. Lalu wisuda nanti akan disiapkan. Saya sudah konsultasi dengan Pak Abdon, ya. Untuk wisuda, udah nanti Bapak akan menyiapkan laporannya untuk diserahkan ke pendiri GEKRI, ya. Berapa besar dana untuk wisuda? Kalau menurut Pak Abdon, satu orang itu sekitar 5 jutaan. Ya, untuk wisuda. Satu orang itu sekitar 5 jutaan. Jadi kalau kalian 10 orang, berarti 50 juta harus disiapkan. Ya. Nah, oleh karena itu kalian juga doakan terus supaya waktu kalian pulang nanti gereja-gereja di mana kalian melayani ya bisa mensupport untuk dana wisuda kalian nanti. Ya. Paling kurang itu 5 juta satu orang. Ya, tapi kalian tidak usah pikir, tapi didoakan. Ya, supaya semua dicukupkan dan tidak ada kendala dalam proses wisuda nanti. Kemudian kalian harus menguasai materi karya ilmiahnya. Ya. Jadi pengalaman di lapangan itu sangat penting sekali. Ya. Kalau kalian kuasai, lulus dengan cum laude. Mantap itu. Ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian setelah wisuda, mungkin ada libur sedikit, ya, jalan kemana, pulang kampung kah? Tidak tahu. Habis wisuda, apakah pulang kampung atau di-change, ditukar tempat PKL-nya. Ya, ditukar nanti. Balik ke tempat PKL, ditukar. Melayani lagi bersama untuk mengaplikasikan materi yang kalian siapkan. Seperti itu, ya. Sembari mempersiapkan diri untuk buka pelayanan sendiri. Seperti itu. Jadi kalian sudah lihat bagaimana bertarungnya dalam pelayanan, ya. Bertarung dalam pelayanan tidak mudah. Ya, kata John May dengan Tommy tadi, wow, capek sih ya. Memang begitu sudah. Harde tadi, jatuh bangun aku, menjemput jemaat. Ya, kesal aku, kata Urnati. Ya, semua itu ada hikmahnya ya. Jadi akan membantu. Ya, oleh karena itu siapkan diri dengan baik ya. Nanti kami akan, ya Bapak, di Cawang banyak sekali kegiatan, sehingga pertemuan-pertemuan dengan pendiri GEKRI ini Bapak udah off, nggak bisa lagi ketemu. Ya, kemarin diundang untuk rapat STT, Bapak nggak bisa hadir karena bertepatan dengan acara di Cawang. Nggak bisa. Dibikinnya hari Minggu pula kan.
Jadi susah, Bapak tidak bisa ikut. Tapi Bapak bilang ke bendahara, Pak Daniel Tio, ya saya akan buat laporan untuk persiapan kalian pulang. Ya. Nah, Bapak juga belum ketemu dengan Pak Kaleb. Ya, ada komunikasi nggak kalian dengan Pak Kaleb? Orang Bogor. Bapak belum komunikasi lagi ya. Tapi infonya nanti kalian balik ke sana, balik ke Bogor. Ya. Mampir sebentar ke Jakarta, makan B2. Syukuran di sini bakar-bakar, bukan bakar rumah. Ya kan? Bakar-bakar apa yang bisa dibakar? Itu ya, bakar ayam, bakar B2, bakar B1, ya kan? Bakar sampah, Pak. Jangan bakar motor Bapak. Bahaya. Bakar kompor ada, Pak. Ya. Jadi baru nanti ke Bogor, ya. Mungkin sehari 2 hari di Jakarta. Ya kan? Soalnya Bapak dan Mama juga kangen sama kalian ini. Itu. Jadi sehari 2 hari 3 hari kah di Jakarta baru ke Bogor. Ya kan? Seperti itu. Seminggu Jadi juga boleh. bagaimana? 1 minggu juga boleh. Oh ya, boleh juga. Nanti kita atur, ya. Karena Januari itu Bapak pelayanan di Kalimantan. Terus akhir Januari itu ada pernikahan. Adik Jesse, adik ipar Jesse akan menikah tanggal 23 Januari. Mungkin kalian nggak ikut juga nanti, tapi nggak tahu sih. Nanti kita lihat, ya, tanggal 23 Januari hari Senin itu, ya. Jadi nanti kita lihatlah, ya. Makanya sibuk sekali nanti. Terus persiapan untuk rapat kerja lagi di jemaat udah rame, ya. Mikir kalian lagi nanti. Jadi semua kita akan atur dengan baik, ya. Dan banyak-banyak membaca supaya mentawainya bisa hilang. Ya, pasti Bapak tahu kalian sudah kangen dengan kampung halaman, ya. Ya, Bapak tahu itu. Cuman Bapak tidak tahu bagaimana caranya mengirim kalian ke sana. Ya, Bapak nggak tahu itu. Apakah kalian jalan sendiri dengan biaya sendiri? Bapak nggak tahu. Pulang sendiri, biaya sendiri. Karena kalau kalian pulang dikhawatirkan nggak balik lagi ke Jakarta. Hilang kalian di Mentawai nanti. Tanggung Pak, pulang aja sampai selesai. Ya, jadi nantilah kita Bapak akan diskusikan dengan pendiri, karena yang bertanggung jawab penuh sama kalian itu pendiri GKRI, ya. Bapak ini hanya memfasilitasi, hanya memberikan masukan kepada pendiri, nanti pendiri yang putuskan, ya. Nah, karena itu kalian banyak berdoalah. Terus sudah ada pacar kalian? Nggak ada? Oke. Baguslah kalau begitu. Ya. Biar jangan menikah dulu. Tahan diri dulu. Selesaikan dulu tugas semua, baru sudah ada kejelasan baru menikah. Ya. John May, kau jangan buru-buru John May. Nanti Bapak yang berkati kau nanti. Tommy. Oke, itu saja informasi buat malam hari ini. Nanti bulan depan kita ketemu lagi dan kita akan masuk dalam doa-doa kita, ya. Narmensius, doakan Harde. Tadi sudah ada pokok doa, doakan untuk penjualan kacang Bali, ya. Enak itu kacang Bali. Ya Harde, enak ya? Enak, ada rasa anggur. Push. Melon. Ada kacang tanah, kacang
kapri, sama kacang saur. Ush, mantap. Kacang batu nggak ada. Waduh. Nanti bulan depan, Bang. Ya, jadi Narmensius doakan Harde supaya dia sehat, antar jemput jemaat, Tuhan tolong lindungi ya, dan juga bisa membantu Bapak Gembala dalam pelayanan di sana. Doakan juga untuk Pak Gembala dan Ibu Gembala ya dalam penggembalaan di sana dengan segala usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan. Tuhan juga tolong. Nanti Narmensius doakan. Kemudian Harde doakan Reni ya. Doakan Reni, Harde doakan Reni dalam pelayanan di tempat PKL sekarang ini. Doakan untuk Pak Gembala dalam pelayanan bersama dengan Reni untuk kunjungan-kunjungan ke jemaat ya. Doakan supaya melalui kunjungan-kunjungan, doa-doa yang dilakukan, pelayanan-pelayanan dilakukan, ada jiwa-jiwa yang terus dikuatkan, ada jiwa-jiwa yang Tuhan tambahkan dalam pelayanan Reni bersama Pak Gembala di sana ya. Jadi Harde doakan Reni ya. Doakan Reni supaya bisa menyelesaikan PKL dengan baik ya. Kemudian Reni doakan kepala suku. Doakan Urnati ya supaya semakin mantap dalam menghadapi pelayanan yang begitu luar biasa di Sinam ya. Jadi kalau yang lain banyak urusan yang lain, si Urna urusan dengan manusianya paling banyak ya. Jadi doakan supaya Urnati bisa menghadapi semuanya itu dengan hikmat dari Tuhan ya, tetap jadi berkat dan tetap bisa sabar sampai Tuhan Yesus datang, sabar ya. Dan bisa bekerja sama dengan Pak Gembala dan tim di sana. Kemudian juga ada proses renovasi, pasang plafon, pasang AC. Tuhan tolong supaya semua bisa tercukupi ya. Jadi Reni doakan Urnati. Tambahan lagi Pak. Ya. Karena tadi kemarin siang itu ya mungkin ceritanya begini, nggak tahu mungkin entah itu serangan, semoga mudah-mudahan dijauhkan Tuhan. Ya awalnya begini, pada saat saya itu lagi baring, tiba-tiba ketiduran saya itu bermimpi hal-hal yang aneh. Ada 3 orang pemuda di sini, mereka ada 6 orang. Ada 6 orang yang kelihatan wajahnya itu cuma 3 orang, tapi yang 3-nya lagi itu nggak kelihatan wajahnya. Jadi pas saya masih baring itu kayak saya kayak semacam dalam mimpi, tapi dalam mimpi itu Pak, kayak saya itu semacam kerasukan, tangan saya itu ditendes dan saya tidak bisa berteriak. Saya panggil salah satu mahasiswi di sini yang sama-sama praktik dengan saya, tapi suara saya itu nggak kedengaran. Jadi nggak bisa terpanggil mereka. Nah, berdoa aja semoga tidak terjadi apa-apa. Ya, itu Ren untuk Urnati. Tambahan doanya, doakan Urnati ya supaya perlindungan Tuhan sempurna untuk Urnati. Kalau ada niat-niat yang tidak baik dari manusia, doakan supaya Tuhan hancurkan semua niat-niat yang jelek ya. Jadi itu maaf, doakan mama saya yang sekarang ini ya katanya papa saya mereka udah pergi ke dokter tapi mereka tidak menemukan penyakit apa yang dialami mama saya. Begitu juga dengan saya, didoakan mungkin ada hal-hal yang tidak orang lain sukai dengan mama saya, mungkin entah ada rasa iri hati atau ini kan kita tidak tahu, perbuatan manusia bisa aja mereka melakukan hal jahat gitu aja Pak. Doakan mama saya. Terima kasih. Ya. Doakan juga untuk orang tua dari Urnati, nanti Reni tambahan doanya. Jadi perlindungan Tuhan untuk Urnati dan juga buat keluarga,
di kampung, supaya juga pertolongan dan perlindungan Tuhan juga ada atas orang tua. Kalau ada rancangan-rancangan jahat dari manusia, kita patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus, ya, supaya Urnati dan keluarga boleh terselamat dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian Urnati doakan Nari, ya, dalam pelayanan bersama di tempat Opung, Opung Marbun, ya, doakan supaya Nari sehat, ya, sehat, tidak banyak pikiran dia, supaya asam lambungnya tidak naik, dia makan yang bagus, ya, supaya sehat. Juga doakan untuk kerjasama dengan Pak Gembala, ya, itu bagus. Nada kemana suara? Tambahan Pak. Ya. Doakan untuk kelanjutan renovasi di gereja ini yang dimana saya layani saat ini sedang berlangsung. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan cukupkan segala dana yang dibutuhkan. Oke, itu Urnati, tambahan pokok doa dari Nari, ya, renovasi gereja di sana supaya Tuhan tolong boleh berjalan dengan lancar, ya. Dan khusus proses pengembalaan di sana, kerjasama Nari dengan Pak Gembala boleh berjalan dengan baik, ya, dalam berbagai kekurangan semuanya, keterbatasan, mereka tetap setia melayani dengan sukacita, ya. Jadi doakan Urnati, ya. Kemudian Nari doakan Haris, ya, doakan Haris. Nari doakan Haris, ya, Haris dalam pelayanan di sana, ya, khusus banyak tanggung jawab, ya, yang dipercayakan Tuhan kepada Haris, supaya Haris diberi Tuhan hikmat, bijaksana, juga sabar, kerendahan hati menghadapi dinamika dalam pelayanan di tempat Haris, supaya Tuhan tolong, ya, dan boleh mendapatkan solusi khusus untuk pemuda, ya, jangan sampai ditutup, bahaya itu. Cari solusi, ya. Jadi doakan supaya Pak Gembala bersama Haris bisa menemukan jalan keluar, ya. Pak Ahas, ya. Ya, doakan supaya sama-sama memikirkan bagaimana jalan keluarnya. Doakan Haris dan juga Pak Gembala bersama Ibu Gembala keluarga supaya Tuhan berkati. Kemudian Haris terus Haris doakan Dewi, ya, Haris doakan Dewi supaya juga Tuhan tolong dalam pelayanan di Bangka Belitung. Ya, supaya semua proses pembelajaran di sana, ya, menjadi pengalaman yang berharga yang di kemudian hari bisa diaplikasikan dalam pelayanan, ya. Juga untuk orang tua, Haris doakan supaya Tuhan tolong juga, ya, kebutuhan semuanya nanti Bapak yang doakan. Oke, kemudian Dewi doakan Tommy. Ya, Dewi doakan Tommy supaya Tommy tambah tambun. Tetap sehat, ya, tetap semangat, ya, dalam pelayanan di sana dengan berbagai budaya yang beda, ya, suasana yang beda, ya, tantangan tersendiri. Doakan supaya Tommy tetap semangat, ya, Tommy tetap semangat dalam pelayanan yang ada. Kemudian Tommy doakan Lea, ya, Tommy doakan Lea dalam pelayanan bersama juga supaya Tuhan tolong supaya Lea tambah gemuk. Pergi PKL ramping, pulang ramping juga. Ada tambah kayak Tommy gitu, ya. Tambah ke sedikit dagingnya. Ya, jadi Tommy doakan Lea, ya, dengan segala tantangan di sana, pelayanan di sana, Tuhan tolong supaya Lea bisa maksimal, ya. Talenta-talenta yang terpendam bisa dikembangkan, ya. Tamborin mantap. Nanti pulang belajar dengan mama tamborin. Kemudian Lea doakan John May, ya.
Lea doakan John May supaya John May juga tetap semangat. Ya, pacarnya sudah menikah katanya. Nah, berarti itu bukan jodoh. Ada yang lain. Galau Bang, galau. Ada yang Tuhan sediakan buat John May. Jadi biarkan saja, tidak apa-apa. Walaupun sakit, Bapak tahu lah sakitnya John May gimana. Tapi tidak apa-apa. Tuhan sediakan yang lebih baik. Ya John May ya. Kemudian John May doakan Narmensius. Ya, John May doakan Narmensius. Betul ya? Ya, John May doakan Narmensius dalam, ya bersyukur ya, perkembangan Narmensius luar biasa, dan juga untuk pelayanan di sana, supaya semua ilmu diserap. Selagi ada kesempatan, ambil semua kesempatan yang ada. Karena itu tidak akan datang 2 kali. Ya, jadi ambil saja, belajar banyak. Ada kesempatan ambil. Ya, doakan supaya semua kesempatan dimanfaatkan dengan baik untuk kelengkapan dalam pelayanan selanjutnya. Nanti Bapak yang tutup untuk semua. Ya, oke, mari kita berdoa bersama-sama dengan pokok doa yang sudah ada. Silakan dibuka mic-nya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena Engkau sangat-sangat baik buat kami Tuhan. Oleh pertolongan-Mu, anak-anak kami dalam masa PKL mereka sampai di bulan September ini Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang begitu sempurna bagi anak-anak kami dalam berbagai tantangan pelayanan yang mereka hadapi dan tantangan yang mereka alami. Tuhan, terima kasih untuk segala pertolongan-Mu bagi anak kami. Kami berdoa menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. John May, Tommy, Narmensius, Parde, Aris, Tommy, Tuhan Engkau berkati, Dewi, Nari, Lea, Reni, dan Purnati, Tuhan Engkau yang berkati mereka dengan segala kebutuhan mereka. Biarlah Engkau yang mencukupkannya, biarlah Engkau yang menolong supaya mereka boleh melihat betapa ajaibnya Tuhan dalam proses hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, biarlah mereka terus bekerja sama dengan Pak Gembala dalam pelayanan mereka masing-masing. Kami juga berdoa menyerahkan orang tua dari anak kami yang ada di Mentawai. Tuhan memberkati mereka dalam segala kekurangan mereka masing-masing. Tuhan yang menolong dan campur tangan. Biarlah orang tua dari anak kami tetap ada dalam perlindungan dan berkat dari Tuhan. Khususnya berdoa untuk Bunda dari Purnati mengalami gangguan kesehatan. Kami doakan Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja dengan cara-Mu yang ajaib, supaya orang tua dari Purnati mengalami kelepasan, mengalami kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa supaya proteksi Tuhan sempurna untuk semua anak-anak kami dalam ladang PKL masing-masing. Kalau ada niat-niat jahat dari orang-orang yang mau mengganggu, merusak kesaksian mereka, merusak pelayanan mereka, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa bekerja, patahkan segala rencana-rencana jahat manusia, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kuasa setan iblis yang mencoba untuk mengganggu mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus, segala kuasa itu dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa, hamba berdoa biar mereka bisa mengatasi semuanya itu dalam hikmat yang dari Tuhan, supaya mereka bisa menyelesaikan masa PKL dengan baik. Tuhan, dan tolong mereka dalam persiapan untuk menyelesaikan studi, menyusun karya ilmiah, tolong mereka lewat pengalaman Tuhan menghasilkan karya ilmiah bisa menjawab kebutuhan pasien mereka. Terima kasih Bapa di surga, dana-dana yang mereka butuhkan Tuhan yang akan menolong dan membutuhkan semuanya. STG KRI kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan tolong para rematur, jemaat lokal,
berkati supaya terus mendukung STG KRI dalam pengembangan selanjutnya. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya oleh kemurahan Tuhan, anak-anak kami bisa menyelesaikan studi dengan baik pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, kami akan beristirahat pada malam hari ini. Serta lindungi, pelihara, berkati kami semua ya Bapa. Supaya besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru, kami boleh pakai untuk melayani Tuhan. Dan biarlah bulan depan di hari yang sama, jam yang sama, kami boleh dipertemukan lagi oleh Tuhan dalam keadaan yang baik. Terima kasih Bapa, terpuji termulia Engkau, ini doa kami, di permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikan kami pada hari yang sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Dia punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan sambil mengangkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang melimpah dari Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, pimpinan, pertolongan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus menjadi bagian kita mulai saat ini di hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput saleh-salehnya bahwa masuk dalam kerajaan yang kekal. Haleluya. Amin. Oke.